Kita masuk ke sesi 2. Apa sih kecemasan akademik atau kecemasan belajar? Di sini ada yang tahu nggak? Apa itu kecemasan belajar? Oke, Farel. Apa, Rel? Kecemasan belajar, Rel? Yang kamu tahu nih? Apa? Ya. Mungkin ini ya, bukan kecemasan, ketakutan deh. Kamu kalau belajar gitu. Oh, itu udah kejawab ya? Oh, itu udah kejawab ya? Ya, lanjut aja kali ya. Iya, Kak. Oke. Nah, kecemasan belajar tuh apa sih ya? Nah, kecemasan ini adalah suatu dorongan dan perasaan yang berisi ketegangan dan ketakutan akan bahaya atau ancaman yang akan datang sehingga mengakibatkan terganggunya pikiran, fisik, serta perilaku sebagai hasil tekanan dalam situasi belajar. Jadi, bisa dibilang kecemasan belajar ini bagaimana pola pemikiran kalian terganggu, baik itu juga fisik, perilaku yang datang dari proses tekanan yang hadir dalam proses belajar gitu. Nah, ciri-ciri kecemasan belajar itu apa sih? Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari kecemasan belajar. Mungkin di antara kalian ini ada yang merasa khawatir, memiliki pemikiran dan emosional, kekhawatiran pemikiran dan emosional dalam menghadapi ujian atau mengerjakan tugas, kemudian juga khawatir emosional dan pikiran dalam menulis, kemudian juga khawatir pikiran dan emosi dalam berbicara di depan umum saat presentasi misalnya. Dan yang terakhir ada kekhawatiran pikiran dan emosi dalam bekerja kelompok. Nah, sebelumnya kalian sudah mengisi asesmen ya. Nah, di sini kira-kira kalian siapa nih yang paling tinggi kecemasannya? Ada yang merasa nggak yang paling tinggi kecemasannya siapa? Nggak ada ya. Oke, kita langsung baca aja. Nah, ini hasil dari asesmen beberapa waktu lalu yang telah kalian lakukan, isi begitu. Nah, di sini ada Marsanda dengan skor kecemasan 5,9, yang artinya cukup tinggi ya. Kemudian ada Malik 5,6, Khaila 5,3 dari 7, Kona'ah Kona'ah 5,3, Faik 5,2, Bilkis Al-Zahra 4,9, Danisa 4,2, Ahmad Farel 3,5 dan Faira 5 ya. Nah, di sini penjelasannya akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Nah, namun sebelum itu kita akan menetapkan tujuan konseling kelompok kita pada hari ini. Jadi, maukah kalian mengatasi kecemasan belajar? Mau. Mau ya? Oke, boleh dijawab ya teman-teman Iya. semuanya. Kita menyamakan tujuan dulu nih. Malik mau nggak, Malik? Mau. Oke, Bilkis mau nggak, Bilkis? Mau. Oke, good. Farel mau nggak, Farel? Mau ya? Oke. Semuanya mau ya? Oke, Sudah lanjut Kak. dipastikan. Berarti mau semua nih Kak. Mereka Iya. semua mau mengatasi itu. Nah, pertama-tama cara mengatasi kecemasan belajar itu ada beberapa cara. Nah, pertama bisa menciptakan suasana belajar, yang kedua bisa melalui humor,
Yang ketiga dengan kegiatan selingan, yang keempat ada pembelajaran di luar kelas, yang kelima ada strategi mengatasi masalah atau coping, dan yang terakhir mengikuti bimbingan dan konseling. Nah, kita akan fokus pada dua hal terakhir, yaitu kita fokus mengatasi masalah dengan strategi mengatasi masalah atau coping melalui kegiatan konseling kelompok. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi kecemasan belajar? Nah, ini boleh ditanya kalian satu-satu. Yang pertama, siapa mungkin yang boleh bercerita begitu? Yang mau bercerita, bagaimana kalian mengatasi kecemasan belajar kalian? Oke, jadi saya masuk ya, Kak. Oke, boleh. Oke, jadi teman-teman ada salah satu cara itu yang disebut coping. Jadi coping itu adalah cara untuk mengatasi stres gitu, apapun itu. Misalnya stres di hubungan gitu, misalnya stres di lingkungan pertemanan dan stres di belajar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar, kita akan mencari atau menyelesaikan kecemasan kalian, terutama kecemasan belajar itu dengan strategi coping. Nah, coping itu tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa coping adalah cara mengatasi masalah. Nah, coping itu ada apa aja? Nah, coping itu ada bermacam-macam jenisnya. Tentunya di setiap cara untuk mengatasi suatu masalah itu kan ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, di sini ada 3 nih jenis strateginya. Ingat ya, coping itu adalah cara mengatasi masalah. Nah, strateginya yang pertama itu ada berfokus pada masalah. Yang kedua, fokusnya ke emosi nih, emosi yang teman-teman rasakan gitu ketika sedang mengalami kecemasan belajar. Kemudian yang ketiga ada menghindar. Nah, dari ketiga ini itu menurut teman-teman nih, yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Boleh, Farel, menurut Farel, strategi menghindar tuh bagus nggak? Tidak. Bagus nggak? Oke, nggak bagus. Menurut kamu yang bagus yang mana nih? Dari yang 1, 2, dan 3? Yang bagus tuh. Coba yang paling bagus yang mana? Oke, Oke, coba dilihat dulu. Nih, yang pertama berfokus pada masalah. Itu yang kedua fokusnya ke emosi. Tuh. Atau Malik mau bantu jawab Farel atau Bilkis? Bilkis, boleh. Boleh, Bilkis. Nomor 1, strategi berfokus pada masalah. Oke, itu yang bagus ya. Iya. Oke, terus saya mau nanya ke Malik nih. Malik, yang kedua bagusnya nih, berfokus pada emosi. Oke, Malik kayaknya gangguan jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi dari ketiganya ini memang yang bagus atau sesuai urutan adalah 1, 2. Itu yang bisa dibilang masuk ke cara coping atau cara mengatasi cemas yang bagus. Yang ketiga ini semuanya menghindar, menggunakan obat, melepas perilaku, melukai diri, itu semuanya negatif gitu. Jadi nggak disarankan untuk melakukan yang ketiga. Boleh di next, Kadila? Ya. Nah, ini adalah hasil bisa dibilang hasil dari teman-teman yang udah ngisi di sebelumnya gitu, terkait dengan strategi apa sih yang kalian gunakan ketika mengalami kecemasan gitu. Di sini ada Kaila ada di sini nggak ya? Oh, Kaila nggak ada di sini ya. Yang ada di sini Farel, siapa nih? Malik, Bilkis, aja Kak. Oke, Farel, Malik, dan Bilkis ya. Bilkis. Oke. Nah, berarti di sini ada 2 yang sama nih, Kak. Ada siapa? Malik dan Farel yang dia berfokusnya ke emosi. Kalau Bilkis fokusnya kepada masalah.